Malam ini adalah malam pernikahan. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Sayangku, mulai sekarang, kau akan menjadi istriku. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku bukan istrimu. Jangan sentuh aku. Pulanglah bersamaku dengan patuh. Jangan paksa aku untuk melakukan malam pernikahan kita di sini bersamamu. Hentikan. Jangan lari. Berani-beraninya kau lari. Jangan lari. Ayo lari. Jangan mendekat. Lari. Jatuh hingga tewas. Sialan. Sungguh sial. Uangku terbuang sia-sia. Lin Fen, asisten Shen Chongyuan. Shen Chongyuan, pewaris grup Shenzhen. Tuan Shen, ada yang terluka di depan. Sepertinya dia pingsan. The film was Bawa dia ke rumah sakit. translated and narrated Baik. by M Media. Ayo beli baju baru. Ma, Nyonya. Shiona. 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 Akhirnya aku menemukanmu. Shiona. Di mana Yu Yu? Di mana putriku, Yu Yu? Saya di sini untuk membawanya pulang. Jati ibu bajingan kecil itu sangat kaya, bagaimanapun, cepat atau lambat. Dia akan disiksa sampai mati oleh paman tua Wang, nona muda dari keluarga kaya ini. Biarkan aku menggantikannya. Ibu? Apakah ini benar-benar kau? Apakah kau di sini untuk membawaku pulang? Dia, Yue Yue. Kamu putriku, Yu Yue. Kamu Yue Yue. Yue Yue. Ibu akhirnya menemukanmu. 5 tahun kemudian. Jiang Ying, sekretaris Shen Chongyuan. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda. Nyonya berkata bahwa tamu akan segera tiba. Bukankah kau yang bilang begitu? Ini sebentar lagi. Tuan muda. Nyonya Mukyu dan Nona Tang sudah tiba. Nyonya Feng, saya benar-benar minta maaf. Kami baru saja kembali ke negara ini, dan rumah kami belum siap. Kami telah merepotkan Anda. Apa yang Anda katakan? Fang Yu, ibu Shen Chongyuan. Yue Yue dan Chong Yuan, cepat atau lambat akan menikah. Datang dan tinggallah di sini dulu, dan kembangkan hubungan Anda dengan Chong Yuan. Adapun saya tidak bisa meminta lebih. Bibi, tahun lalu, saat aku menghadiri sebuah acara, aku bertemu Master Clement. Aku secara khusus membuat satu set perhiasan. Dibuat khusus untukmu dan ibu. Yu Yue, kamu sangat perhatian. Anak ini, Yu Yue, berbakti dan luar biasa. Saya dengar, minggu lalu dia bahkan memenangkan penghargaan emas biola internasional. Ya, Bibi, kau terlalu memujiku. Ini semua berkat ajaran baik ibu. Lihat, betapa rendah hati anak Yu Yu ini. Jika Chong Yuan kita bisa menikahi Yu Yue, itu akan menjadi keberuntungan keluarga Shen.
Mari, minum air. Chong Yuan, cepat kemari. Sapa bibi Mukyu Anda dan adik perempuan Anda Yuyu. Nona muda, ada apa? Nani Zhou. Hantu. Kenapa kalian semua sangat takut pada Sekretaris Jiang? Kakak Chong Yuan sebelumnya. Nani Zhou selalu bersama kami di luar negeri. Bagaimana dia bisa mengenal Sekretaris Jing? Bibi Zhou, ada apa denganmu? Ibu? Nani Zhou mungkin terlalu lelah dari penerbangan. Dan histerianya kambuh lagi. Permisi, kalau begitu, Bibi Zhou, mengapa Anda tidak istirahat dulu dan membongkar barang bawaan Anda? Ya. The film was translated and narrated Yua, by Yua. M-Media. Apakah tanganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tehnya terlalu panas. Dan aku tidak sengaja sedikit melepuh. Sekretaris Jing, tolong bersihkan pecahan. Di lantai. Apakah tanganmu baik-baik saja? Mata gadis ini. Mengapa begitu mirip dengan mata Bingshu? Seolah-olah dia dan Bingshu diukir dari cetakan yang sama. Nyonya Mu, kau terus menatap Ying Ying. Apa kau juga sangat tertarik padanya? Tidak. Ketika saya melihat Sekretaris Jing, saya merasakan keakraban. Kakak Feng, lihat mata Sekretaris Jing. Bukankah mereka persis seperti mata Bingshu? Saya tidak menyadarinya sampai Anda menyebutkannya. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya menemukan bahwa Sekretaris Jing memang sangat mirip dengan Tuan Tang Anda. Bukan hanya matanya, bahkan hidungnya sangat mirip. Sekretaris Jing, boleh saya bertanya Anda dari mana? Nyonya, aku terluka beberapa tahun lalu dan kehilangan ingatanku. Aku tidak tahu dari mana asalku. Bagaimana dengan keluarga Anda? Berapa umur Anda? Aku juga tidak tahu apakah aku masih punya keluarga. Tunggu sebentar. Kau adalah sekretarisku, bukan pelakunya. Masalah-masalah ini, seseorang akan melakukannya. Ibu, kau sudah lama di pesawat. Kau pasti lelah, kan? Biarkan aku membantumu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Saya sedikit lelah. Nyonya Feng, mengapa kita tidak naik dulu dan membongkar barang bawaan kita? Baiklah, kalian semua istirahat dulu. Ayo pergi. Chong Yuan, Yu Yua adalah tunanganmu. Kenapa aku tidak tahu? Aku punya tunangan. Ayahmu, untuk berekspansi ke pasar Timur Tengah, keluarga Shen kita harus membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Tang. Ibu berharap kamu tahu apa arti kepantasan. Aku tidak punya tunangan. Aku hanya punya kau. Tapi, Tuan Muda, Jangan khawatir. Aku di sini. Putri, apa yang harus kita lakukan? Bajingan kecil itu. Sudah berapa kali ku bilang padamu, baik di depan umum maupun pribadi, tolong panggil aku Nona Muda. Ibuku adalah pemain biola Mukyu, bukan kau, si pengasuh. Apakah kau mencoba membunuhku? Putri, tidak, Nona Muda. Saya melihat jalang kecil itu belum mati. Saya terlalu takut, hal yang tidak berguna. Mengapa kau panik jika aku tidak memeriksa sebelumnya? Bahwa Shen Chong Yuan memiliki seorang sekretaris Jian di sisinya. Kau pasti sudah terbongkar, tapi dia punya tanda lahir di tangannya. Nyonya Mukyu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Kita harus pergi dengan cepat, bawa barang-barang berharga bersama kita. Diam, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Tang. Siapapun yang mencoba merebut kemuliaan dan kekayaanku, dia harus mati. Nona Tang, siapkan air mandi untuk kakak Chong Yuan, dan hangatkan tempat tidurnya. Sekretaris Jing, apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa menjadi nyonya muda keluarga Shen? Nona Tang, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kau sudah melakukannya. Namun kau bilang tidak pernah memikirkannya. Aku... Nona Tang, bukan seperti itu. Masih berani melawan.
Tuan Muda. Di mana Sekretaris Jiang? Menjawab, Tuan Muda. The Sekretaris film Jing was ada di atas, translated menyiapkan and air mandi narrated Anda. by M Media. Tuan Muda Shen, mengapa Anda kembali? Keluar. Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Tuan Muda, selamatkan aku. Ini, Nyonya Mukyu berkata, bahwa Anda harus segera pergi. Sekarang. Ya. Dia bilang dia ingin berdiskusi dengan Anda tentang pengembangan pasar Timur Tengah. Tuan Muda, kau masih berani meratap. Apa yang kau lakukan? Jika dia mati di sini, bagaimana kau akan menjelaskannya pada Tuan Muda Shen? Kita harus memikirkan cara lain. Jingying, jalan ini, dia adalah ancaman cepat atau lambat. Yua, bagaimana bisa kau melakukan ini pada biola milikmu? Ibu? Hati-hati. Terima kasih. Sekretaris Jing, ada apa dengan kepalamu? Nyonya, aku... Ibu? Kau baik-baik saja. Yua, aku baik-baik saja. Sekretaris Jing, pergi pe lantai. Aku takut ibu mungkin jatuh dan terluka. Ibu? Aku sedang memikirkan kompetisi biola lusa. Jadi aku sedikit gugup. Sayang, jangan gugup. Atau, ibu mendemonstrasikannya lagi untukmu. Aku sangat iri pada mereka. Kasih sayang ibu anak yang begitu dalam. Ibuku, di mana kau? Ibu, tolong tunjukkan padaku sekali, dan aku akan langsung mengerti. Yua, saat kau lahir, kau memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di tanganmu. Jeti, nama panggilan yang ibu berikan padamu adalah Yue. Sekarang, kenapa tanda lahirmu hilang? Hanya tersisa bekas luka. Ibu? Nani Zhou berkata bahwa saat aku kecil, tanganku terbakar oleh teman sekelas dengan api. Itulah mengapa bekas luka itu tertinggal. Yua, maafkan ibu. Seharusnya ibu membawamu pulang lebih cepat. Maka kau tidak akan menderita begitu banyak. Maafkan aku. Tanda lahir di tangan Jingying sama sekali tidak boleh dilihat oleh ibu. Harus secepat mungkin menangani tangannya secepat mungkin. Aku akan melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Tunggu aku dengan patuh sampai aku kembali. Baik. Keluarga Tang. Kau tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Jaga dirimu baik-baik. Mengerti. Kau harus cepat pergi. Tuan Muda. Nona Tang adalah tunangan yang diatur Nyonya untukmu. Bisakah aku benar-benar tidak peduli? Siapa kau? Namaku Shen Chongyuan. Shen Chongyuan. Shen Chongyuan. Lalu siapa aku? The film was Kau adalah orang yang kuselamatkan. and narrated Kau by milikku. M Media. Aku akan memanggilmu Jiang Ying. Aku akan mengantarmu pulang. Sekretaris Jing. Nona Tang memintamu turun. Baik, aku mengerti. Nona Tang, kau memanggilku. Sekretaris Jing, serahkan gelang kuku. Nona Tang, aku tidak mengerti
Apa yang kau katakan? Gelangku hilang. Malam ini, hanya kau yang datang ke kamarku. Aku memang pergi ke kamarmu, tapi aku tidak mengambil gelangmu. Nona, kenapa kau membuang-buang kata padanya? Lepaskan pakaiannya dan geledah dia. Orang seperti dia tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Ide bagus. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini ilegal. Lepaskan aku. Ilegal. Kalau kau berani, panggil polisi. Biarkan polisi menangkapmu. Kau pencuri. Tuan Shen, saya tiba-tiba teringat. Saya punya dokumen. Tertinggal di ruang kerja Anda. Saya lupa membawanya turun. Telepon, dan minta sekretaris Jiang mengambilnya. Tuan Shen, telepon sekretaris yang tidak diangkat. Tuan muda. Kembali. Nona muda. Gelangnya sudah ditemukan. Tertangkap basah. Seseorang potong tangannya untukku. Tidak. Aku tidak mencurinya. Masih berani melawan. Tidak berguna. Tangannya, ambilkan untukku. Jika kamu mengaku mencurinya, aku akan melepaskanmu. Aku tidak mencurinya. Bahkan jika kau memukulku sampai mati hari ini, aku tetap tidak akan mengakuinya. Bawa pisaunya. Hentikan. Yue, apa yang kau lakukan? Ibu, aku. Nyonya. Sekretaris Jing mencuri The film peninggalan was tuan untuk translated nona muda. and Apa? narrated by M. Ku dengar Media. dari pelayan keluarga Shen bahwa sekretaris Jiang ini sangat pandai merayu orang. Dia sudah naik ke ranjang Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen sangat tergila-gila padanya. Bahkan Nyonya Feng Yu harus memberinya muka. Kenapa saya tidak dengar Nyonya Feng menyebutkan ini? Sekretaris Jing mencuri gelang itu. Nona muda mengatakan beberapa patah kata padanya. Dan dia ingin memotong tangan nona muda. Ibu? Yue, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya, aku menghindar dengan cepat. Kalau tidak, Sekretaris Jing, tangan Yu kita adalah tangan untuk bermain biola. Bagaimana bisa kau ingin melumpuhkan tangan Yu? Rumah kamilah, aku tidak. Ibu, tolong jangan marah. Aku percaya Sekretaris Jing hanya sesaat bingung. Dia tidak bermaksud menyakitiku. Nona muda, kau terlalu baik. Dia ingin memotong tanganmu hari ini. Besok dia akan menginginkan nyawamu. Dia harus diberi pelajaran agar dia ingat seseorang. Lakukan. Hentikan. Ibu, ada apa denganmu? Dadaku tiba-tiba terasa sangat sesak. Yue, orang seperti dia, sebaiknya kita tidak merendahkan diri ke levelnya, atau membiarkan polisi yang menanganinya. Ibu, kalau begitu kamu harus istirahat dulu. Baiklah. Sumpal mulutnya. Nona muda. Tuan Muda Shen tiba-tiba kembali. Apa yang terjadi hari ini? Kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Ya, Nona Tang. Terus pukul dia. Berhenti memukulnya. Sekretaris Jing adalah sekretaris pribadi milik Mu Shen Chong Yuan. Bagaimana mungkin dia mencuri sesuatu? Nona, Nyonya berkata. Untuk memotong tangannya, berhenti memukulnya. Tuan Muda Shen, sekretaris Jing mencuri. Pergi. Kakak Chong Yuan. Shen Chong Yuan, kau di sini. Maafkan aku. Aku terlambat. Area keberangkatan. The film was translated and narrated by M. Media. Tangan kanan Nona Jiang rusak. Apakah ada cara untuk memulihkannya? Belum saat ini. Tuan Shen,
Rekaman pengawasan dihancurkan, hanya bisa memulihkan sebagian kecil dari isinya. Masalah ini, sepertinya bukan dihasut oleh Nyonya Mukio. Bawa orang-orang itu. Dan ikut aku mencari Tang Sihan. The film was translated and narrated Kakak Chong by Yuan, M aku Media. baru saja mempelajari sebuah musik baru. Nanti aku akan memainkannya untukmu. Tidak perlu. Dalam hidup ini, kau tidak akan bisa bermain biola lagi. Kakak Chong Yuan, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kau memperlakukan Jiang Ying? Kau tahu betul. Beri dia pelajaran. Kakak Chong Yuan, Jiang Ying mencuri gelang kuku. Ibuku marah, dan itulah sebabnya dia menghukumnya. Itu bukan urusanku. Diam. Aku sudah menemukan seseorang untuk memulihkan rekaman itu. Lin Fei, ambil tindakan. Kakak Chong Yuan, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku menjelaskan. Kakak Chong Yuan, Ambil tindakan. Anda salah paham pada nona muda. Itu aku. Akulah yang menghasut nona muda untuk menyentuh sekretaris Jing. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukum aku. Apa status Anda? Apakah ini tempat Anda untuk berbicara? Jangan sakiti nona muda. Ambil tindakan. Jangan berhenti. Lepaskan. Ibu, aku sangat takut. Ibu di sini. Jangan takut. Tidak ada yang berani menyakitimu. Chong Yuan, kau sudah keterlaluan. Di matamu, apakah masih ada keluarga Tang kita? Apakah masih ada aku, seniormu? Kau tidak bisa membedakan benar dan salah. Kau melukai orang-orangku. Apa kau tidak menghargai keluarga Shenku? Di matamu. Serang. Kau, Chong Yuan, hentikan segera. Penyakit ayahmu baru saja menunjukkan perbaikan. Demi Jin Ying, kau merusak kerjasama antara keluarga Shen dan Tang. Apa kau mencoba membuat ayahmu marah sampai mati? Keluarga Tang itu autokratis dan bertindak sewenang-wenang. Sombong dan tidak masuk akal. Lebih baik tidak bekerja sama. Kau ini, jujur saja. Mukio, Sihan, maafkan aku. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan Chong Yuan dengan baik. Namun, Jing Ying ini adalah seseorang yang sudah aku lihat tumbuh sejak kecil. Dia tidak mungkin mencuri. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Mungkin memang ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini, keponakanku, Mulin, adalah seorang dokter ajaib. Aku akan menyuruhnya mengakupuntur sekretaris Jing. Nyonya, aku harap keponakanmu bisa menyembuhkan tangan Jiang Ying. Kalau tidak, The film was translated and narrated by M Media. Mulin, keponakan Mukio. Dokter, bisakah tanganku masih pulih? Kau belum lama terluka. Melalui akupuntur, mengaktifkan otot, dan koneksi saraf, dan dengan terapi pijat nanti, kau tidak akan kesulitan menjalani hidup normal. Terima kasih, dokter. Itu tidak perlu. Jika bukan karena bibiku, aku bahkan tidak akan bertemu orang sepertimu. Nona Jing, aku harap mulai sekarang, kau tidak akan lagi membuat masalah untuk Yue kami. Kau dan Chong Yuan, penting bagi orang untuk tahu tempatnya. Kau bersamanya, dengan cara yang ambigu seperti itu. Apakah begini orang tuamu? Apakah juga mengajarimu seperti itu? Aku tidak punya orang tua. Tuan muda menjemputku dan membawaku kembali. Cukup, mulai sekarang. Urus dirimu sendiri. Berjuanglah sendiri. Nyonya Mukio, apakah kau menyiratkan bahwa Nona Tang salah menuduhku mencuri dan menyebabkan tanganku menjadi seperti ini? Dan itu masih salahku. Tidak ada asap tanpa api. Yue kami selalu berhati baik dan tidak akan pernah menuduh siapapun secara salah. Justru kau, di sisi lain, seseorang tanpa orang tua atau didikan yang layak, yang benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apakah benar aku yang tidak tahu berterima kasih? Atau kalian anggota keluarga Tang menindas orang terlalu keterlaluan? Kau, Lupakan saja, Bibi. Percuma bicara lebih banyak pada orang seperti ini. Ayo pergi. jika aku punya ibu, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menggangguku seperti ini. Tidak berguna. Kamu masih ingin sepupuku memberimu akupuntur, dan kamu masih ingin pulih. Mimpi saja. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Doktermu memintaku untuk mengaktifkan titik akupuntur untukmu. Teknikmu salah semua. Siapa sebenarnya kau, dokter? Mati saja. Aneh, kalung ini. Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Kembalikan padaku. Aku hanya pernah ke bangsal Jingying. Kuncinya pasti terjatuh di bangsalnya.
Bibi, kunci mobil ada di sini. Ada apa, Bibi? Bukan apa-apa. Kalau begitu ayo pergi. Baik. Nona Jian, sementara ini sudah melewati masa kritis. Dia hanya mengalami cedera otak. Apakah ada kerusakan neurologis? Masih memerlukan Nona Jian untuk bangun untuk observasi lebih lanjut. Terima kasih, dokter. Ngomong-ngomong, Tuan Shen, ini adalah benda yang terjatuh dari tangan Nona Jian saat melakukan pemeriksaan. Ibu? Liontin bulanku. Itu tertinggal di bangsal Jingying. Kamu harus membantuku mendapatkannya kembali. Kakak Chong Yuan, apa yang kamu lakukan? Berhenti berpura-pura. Tuan Muda Shen, tolong bicara yang benar. Ini akan menakuti nona muda. Bawa dia pergi. Kakak Chong Yuan, hentikan. Nyonyamu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Yue adalah putriku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Selain itu, Sekretaris Jing, aku sudah menyuruh keponakanku pergi mengobatinya. Mengapa kau masih mengganggu Yue kami? Kalau begitu mari kita tanya Nona Tang, apa yang dia lakukan pada Ying Ying? Ibu, aku tidak melakukan apa-apa. Chong Yuan, tolong jelaskan lebih jelas. Lin Feng, Tadi malam, Nona Tang diam-diam memasuki bangsal Sekretaris Jian, menyebabkan Sekretaris Jian menderita kerusakan otak hipoksia. Kakak Chong Yuan, aku tahu kamu bersimpati pada Sekretaris Jing, tapi kamu tidak bisa menuduhku salah. Benar sekali, Tuan Muda Shen, Nona muda bersamaku. Sepanjang hari kemarin, dia tidak meninggalkan rumah sama sekali. lalu apa ini? Jika kau tidak meninggalkan rumah, bagaimana benda ini bisa berakhir di? Apakah ini ruang perawatan Ying Ying? Yue, liontinmu, kenapa bisa muncul di? Apakah ini ruang perawatan Ying Ying? Nani Zhou, di mana kalungku? Kan sudah saya bilang sama Bibi, membawanya untuk dibersihkan. Cepat keluarkan. Nyonya, Tuan Muda Shen, aku hanya terlalu marah padamu, karena orang rendahan menindas nona muda tertua kami. Itu sebabnya aku pergi ke bangsal, untuk mengganggunya. Jadi aku mengambil kalung itu, dan meninggalkannya di bangsal. Nyonya, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan nona muda tertua. Tidak, itu tidak benar. Siluet di bangsal itu, sama sekali bukan Nani Zhou. Mungkinkah? Itu benar-benar Yue. Nani Zhou. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu, Ibu? Kakak Chong Yuan, Nani Zhou melakukan ini, aku sama sekali tidak tahu. Nona Tang, apa kau menganggapku Sang Chong Yuan? Bodoh. Kakak Chong Yuan, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Tang. Aku sudah beretika baik sejak kecil. Bagaimana mungkin aku repot-repot dengan seseorang dengan status Jing Ying? Kata-kata ini, sebaiknya kau simpan untuk polisi. Jika kamu tidak percaya padaku seperti ini, maka aku hanya bisa membuktikan diriku dengan kematianku. Yue. Ibu, aku tidak berada di sisimu saat aku kecil, dan aku selalu diintimidasi. Aku pasti tidak akan melakukannya, mengintimidasi Jiang Ying. Ibu, tolong percayai aku, baik. Shen Chong Yuan, jika Yue kami, kenapa? Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Junior ini menanti dengan napas tertahan. Pergi. Cepat, panggil ambulans, baik. Yue, maafkan aku, ibu salah. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Yue. Chong Yuan menyelamatkan hidupmu dan membesarkanmu di keluarga Shen. Apakah begini caramu membalas kami? Nyonya, maafkan aku. Jika bukan karenamu, Nona Tang tidak akan mencoba bunuh diri, dan keluarga Tang tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada Kong Yuan, menolak membantu kami dengan promosi. Pergi, kau pergi ke keluarga Tang sekarang, dan minta maaf pada Nona Tang. Nyonya, masalah ini, Nona Tang memfitnahku. Aku tidak salah. Aku tidak bisa pergi meminta maaf padanya. Entah kau difitnah atau tidak, kau harus pergi ke keluarga Tang hari ini untuk meminta maaf dan mencari pengampunan Nona Tang. Nyonya, atas dasar apa? Karena keluarga Shen kami menyelamatkan hidupmu. Permainan Dewa Perang, Ayah Chong Yuan, hanya punya 1 bulan lagi, akan dirilis di seluruh dunia. Itu selalu menjadi keinginannya. Apakah kamu ingin membiarkannya pergi dengan penyesalan?
berdiri kaku seperti kayu. Ngapain di sana? Tuan muda, Kamu tunggu. Aku pasti akan membuat keluarga Tang memberimu penjelasan. aku... Itu Anda. Siapa itu? Ying Ying. Siapa itu? Ying Ying. Ada apa, Ying Ying? Bicaralah, Ying Ying. Ying Ying. Lin Feng. Pergi selidiki keberadaan Jiang Ying. Ya, Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi yang perlu kamu tangani. pernahkah kau melihat gadis ini? Tidak, tidak. Bagaimana dengan yang ini? Jangan mengakuinya. Bagaimana dengan yang ini? Belum pernah melihatnya juga. Maksudmu Tuan Shen, ingin kita menyelidiki seperti ini. Identitas dari Sekretaris Jian dan Nona Tang seperti itu. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bisakah itu dilakukan? Tidak ada cara untuk menyelidiki, mari terus menyelidiki. Pelacur busuk selalu membuat masalah untukku. Jika kita tidak mendapatkan 1 juta, kita semua tamat. Kau berhenti di situ. Jika aku menangkapmu, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Hentikan. Hentikan. Kau berhenti di situ. Hentikan. Saya ingat sekarang. Saya ingat semuanya. Kau berhenti di situ. Lari. Kenapa kau tidak lari lagi? Anda dan Seo Xiuna yang menjual saya. Anda selalu menindas saya. Kau kemari. Dulu. Kau tidak berhasil. Hari ini, kau sendiri datang mengetuk pintuku. Kau bajingan kecil. Aku tidak menyangka kamu dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu terlihat jauh lebih segar. Pergi lihatlah. Sepertinya ada seseorang di sana. Pergi cari di sana. Lewat sana. Pasin sekarang, meskipun tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa, memiliki kesadaran yang lama, dan cedera otak parah, tidak pasti apakah mereka akan bangun lagi. Tuan Shen, orang-orang kami yang dikirim ke kediaman keluarga Zhao untuk penyelidikan ada berita. Latar belakang Sekretaris Jian telah sepenuhnya diselidiki dan diklarifikasi. Dugaan Anda memang benar. Masalah ini memang terkait dengan Xu Xiuna. Penduduk desa mengatakan Jiang Ying adalah putri Xu Xiuna karena mereka tidak menyukainya. Karena pemboros uang, mereka menjualnya. Orang tua seperti itu lebih baik tidak memilikinya. Kamu keluar dulu. Ying Ying, tolong cepat bangun. Setelah kamu bangun, kita akan segera menikah. Jadi, kamu akan memiliki sudah memiliki keluarga sendiri. Apakah pecundang uang itu sudah mati? Mati. Mengapa hanya 50.000? Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak ada uang. Kalau begitu aku akan pergi mencari putri kandungku. Bagaimanapun, dia sekarang nona muda tertua dari keluarga Tang. 1 juta, seperti membuang air baginya. Jangan pergi. Cepat pergi. Sisanya, aku akan memberimu besok. Baiklah. Kalau begitu kamu tidak boleh bermain-main. 1 juta, tidak kurang 1 sen pun besok. Pergi, pergi. Nyonya. Penjudi ini mencarimu lagi. Mengapa kau belum menceraikannya? Apakah dia datang lagi untuk meminta uang padamu? Kau tidak bisa menyingkirkan orang seperti dia. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Aku sudah memberitahumu. Jangan terlalu lemah. Lain kali dia mencarimu. Aku akan membantumu menelpon polisi. Oh ya, kau dan dia. Bukankah kalian punya anak perempuan? Aku ingat. Dia setengah tahun lebih muda dari Yu Yue. Di mana anak perempuanmu? Bukankah mereka bilang, anak-anak dari keluarga miskin belajar mandiri sejak dini. Ketika dia berusia 18 tahun, dia menikah. Sebenarnya, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Aku hanya melihat foto bayinya. Jika kau punya waktu, ingat untuk menelponnya. Datanglah ke rumahku untuk bermain. Ibu? Ibu? Aku dengar, Chong Yuan membeli cincin kawin 10 karat. Pernikahanku adalah ibu dan Bibi Feng. Apakah membicarakannya sendiri? Apakah ini kejutan untukku? Tentang ini,
Aku belum tahu. Bagaimana kalau? Ibu tolong bantu aku menelpon bibi Feng milikku dulu. Ayahmu bilang, jalan kecil itu sudah mati. Tapi dia ingin 1 juta. Syukurlah. Tidak heran kakak Chong Yun sangat ingin membeli cincin kawin. Jadi dia ingin menikahiku. Babi kecil pemalas. Bagaimana bisa kamu tidur sebanyak ini? Kapan kamu akan bangun? Babi kecil pemalas, kamu akhirnya bangun. Tuan muda, bukankah saya sudah bilang, jangan biarkan Anda masuk ke kamar saya. Jika Nyonya tahu, dia akan memarahi saya lagi. Memarahimu untuk apa? Memarahimu karena menggodaku. Jelas aku yang menggodamu. Besok aku akan bilang pada ibuku bahwa aku tidak bisa menggodamu, dan aku bersiap untuk menikahimu secara paksa. Lihat betapa takutnya kamu. Pria itu belum menikah, wanita itu belum bersuami. Pria itu penuh kasih sayang, wanita itu bersedia. Apa yang perlu ditakutkan? Apa kamu tidak menyukaiku? Aku, Sudah, jangan aku. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berbelanja. Ibu. Aku bertemu dengan perencana pernikahan hari ini. Jika kamu tidak segera bangun, aku akan memutuskan sendiri musik untuk pernikahan. Tuan Shen, Nyonya pergi untuk Anda, ke keluarga Tang untuk melamar. Terburu-buru sekali. Jangan menakuti Ying Ying. Tuan Shen, berita tentang Anda memesan cincin pertunangan, pasti ada yang membocorkannya. Nyonya tidak bisa menghubungi Anda, jadi dia pergi ke keluarga Tang lebih dulu. Anda harus segera pergi dan memeriksanya. Kamu pergi, dan bawa kembali seserahan keluarga Tang kepadaku. Keluar, tutup pintunya di belakangmu. Baik. kakak, aku sudah menunggumu sejak lama. Ayo, ayo, ayo. Cepat duduk. Perjamuan selamat datangmu. Kita berdua besan. Seharusnya sudah menyelesaikan pernikahan. Sekarang, aku tidak menyangka. Itu tertunda. Sebelumnya, Chong Yuan melakukan beberapa hal yang tidak begitu baik. Besanku sayang, mohon pengertiannya. Chong Yuan diam-diam membeli cincin kawin kali ini. Menunjukkan bahwa dia tahu dia salah. Dia ingin menebus kesalahannya. Sebenarnya, aku tidak terlalu keberatan. Selama setelah menikah, Chong Yuan memperlakukan Yu Yu dengan baik. Itulah yang paling penting. Tentu saja. Pindahkan semua barang ini keluar untuk saya. Apa maksudmu? Lin Feng, apa yang kau lakukan? Nyonya, Tuan Shen tidak bermaksud menikahi Nona Tang. Dia menyuruh saya mengambil kembali hadiah pertunangan. Ibu, kakak Chong Yuan, apa sebenarnya maksudnya ini? Nyonya Feng, apa yang kau lakukan hari ini? Pertunjukan macam apa ini? Ini sungguh penghinaan yang terlalu besar bagi keluarga Tang kami. Bukan, seseorang. Aku tidak akan merepotkan kalian untuk melakukannya sendiri. Ambil barang-barang itu, dan buang semuanya untukku. Babi kecil pemalas, jika kamu tidak segera membuka matamu, aku akan memutuskan sendiri musik untuk pernikahan. Di antara kita, apakah masih akan ada pernikahan? Kamu sudah bangun. Tentu saja ada. Jika kamu tidak menikahiku, kamu akan menikah dengan siapa? Anda tidak akan menikahi Nona Tang lagi. Aku tidak pernah berniat menikahinya. Istri saya, istri Shen Chong Yuan. Hanya satu orang. Dan itu adalah kamu. Chong Yuan, saya merasa seperti saya mengalami mimpi yang sangat panjang. Saya ingat semuanya sekarang. Ketika saya pingsan waktu itu, Anda menyelamatkan saya. Itu karena keluarga saya menjual saya. Saya sebenarnya Putri Xiao Ziuna. Ying Ying. Masa lalumu, aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Orang tua seperti itu lebih baik tidak diakui. Rumah seperti itu lebih baik tidak kembali. Mulai sekarang, aku, Shen Chong Yuan, akan memberimu rumah. Ying Ying, maukah kamu menikahiku? Aku tahu, aku seharusnya memberimu pernikahan mewah. Tapi, aku tidak bisa menunggu. Aku ingin menikahimu dan membawamu pulang lebih cepat. Saya akan. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Ini bukan pernikahanmu. Jadi persetujuanmu tidak dibutuhkan. Chong Yuan, apa kau benar-benar bingung? Gadis liar yang bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Apa bagusnya dia? Kau melepaskan putri sulung keluarga Tang. Kau tidak menginginkannya, namun kau bersikeras menikahinya.
Dia bukan gadis liar. Dia adalah Jiang Ying. Dia adalah orang yang akan Shen Chongyuan habiskan hidupku bersamanya. Tidak mungkin. Keluarga Shen kami sama sekali tidak akan mengizinkan seseorang dengan latar belakang tidak jelas masuk ke rumah kami. Jika kau ikut denganku ke keluarga Tang untuk menjelaskan, masih ada ruang untuk bermanuver. Keluarga Tang yang seharusnya meminta maaf. Kau benar-benar bertekad untuk menikahinya. Ayahmu terbaring di kamar rumah sakit. Masih ada waktu setengah bulan. Jika permainan Dewa Perang ini bisa menaklukkan pasar Timur Tengah, itu akan menjadi nomor 1 di dunia. Bisakah kau benar-benar tega membiarkan ayahmu pergi dengan penyesalan? Jiang Ying, apa kau mati? Bicaralah, bujuk Chongyuan. Aku, Shen Chongyuan, tidak perlu menjual pernikahanku untuk memperluas pasar. Bukankah itu terlalu tidak kompeten? Bagus sekali. Benar-benar putraku, putra Shenan. Ayah, Tuan, Aku sudah mendengar semuanya. Jiang Yin, anak ini, aku selalu menyukainya. Jika aku bisa, selagi aku masih hidup, melihatnya menikah dengan Chong Yuan, itu akan membuatku lebih bahagia daripada permainanku. Menjadi nomor 1 di dunia. Cepat berikan perintah. Segera persiapkan pernikahan untuk anak-anak. ayahmu menelpon lagi meminta uang. Dia bilang dia ingin 1 juta. Dia berani meminta 1 juta. Apa dia pikir aku ATM? Katakan padanya. Tidak, katakan padanya untuk menunggu. Tapi, dia bilang jika aku tidak memberikannya hari ini, dia akan membongkar penyamaranmu. Cinderella modern. Sekretaris menikahi orang terkaya di Shenzhen, Shen Chongyuan. Bukankah kau bilang, si tidak berguna itu sudah mati? Bagaimana kau The film menjelaskan was ini? translated Tidak mungkin. and Ayahmu bilang narrated dia by sudah M mati. Media. Dia bukan ayahku. Katakan padanya untuk menunggu di tempat biasa. mengapa aku merasa sekretaris Jiang bahkan lebih sibuk daripada orang yang menjadi tuan? Ternyata kamu juga. Saya masih ingin memikirkan cara lain untuk meningkatkan permainan kita, bangsa pasar di Timur Tengah. Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Aku sudah menyelesaikan prosedur pemulangan untukmu. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali untuk mencoba gaun pengantin. Katakan. Tuan Shen, Tarka setuju untuk pertemuan Anda. Dia mengundang Anda ke Dubai untuk diskusi rinci. Bagus, kalau begitu cepat pergi. Serahkan urusan pernikahan kepada saya. Baik. Bibi, aku ingin pergi ke rumah sakit besok untuk menemui Paman Shen dan menjelaskan perasaanku padanya. Aku sungguh sangat menyukai kakak Chong Yuan. Yua, Paman Shenmu baru saja menjalani kemoterapi lagi. Dia belum bangun. Aku akan memberitahumu saat dia bangun. Bibi juga sangat menyukaimu. Kaulah yang kuanggap sebagai menantu ideal. Nenek sihir, jika bukan karenamu, si tidak berguna Jin Ying itu, bagaimana mungkin dia bisa menikahi kakak Chong Yuan? Yingyin, datanglah ke kamar rumah sakitku. Ada yang ingin ku beritahu. Yua. Bukankah sudah ku bilang, Paman Shenmu menjalani kemoterapi? Dan jangan datang. Kenapa kau di sini lagi? Aku. Kenapa kau ambil ponsel Paman Shenmu? Pesan yang menyuruh Jing Ying datang, itu dikirim olehmu, bukan aku. Suamiku. Kau yang mencabut ini, bukan aku. Sungguh tidak seperti itu. Aku tidak menariknya keluar. Kalau bukan kau, lalu siapa? Di bangsal ini, hanya ada kau di sini. Bibi Feng, aku tidak menariknya keluar. Dengarkan penjelasanku. Berhenti berpura-pura. Pembunuh kau. Aku akan menelpon polisi sekarang. Biarkan polisi datang dan menangkapmu. Beraninya kau menyentuhku. Bibi Feng. Dengan otak sepertimu, kau seharusnya bisa dengan jelas membantu menyatukan kakak Chong Yuan dan aku. Tapi kau malah muncul di saat ini. Kalau begitu aku hanya bisa mengirimmu pergi duluan. Tang Sihan, hentikan. Bibi Fang, Anda baik-baik saja. Saya akan panggilkan dokter untuk Anda dulu. Anak baik, Bibi salah menyalahkanmu. Paman Shenmu, dia dibunuh oleh Tang Sihan.
Jiang Ying. Tuanmu sudah pergi menemui Raja Neraka. Tang Xihan, dasar gila. Jangan terburu-buru. Sekarang, aku akan The film was mengirimmu menyusulnya. translated and narrated by M Media. Cepat pergi. Ibumu yang kaya ada di sini. Cepat. Yua. Ibu, cepat selamatkan Paman Shen dan Bibi Feng. Seseorang, dokter, cepat selamatkan mereka. Bagaimana kau bisa begitu kejam, bertindak kejam, begitu dengan Yu Yuku? Ya, bukan saya yang melakukannya. Semua ini dilakukan oleh putri Anda yang baik. Diam. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku benar-benar menyesal. Dulu, saat kau mencuri barang, seharusnya aku menyuruh seseorang memukulmu sampai mati. Maka kau tidak akan menyakiti Yukiuku seperti ini sekarang. Lepaskan. Sudah kubilang bukan saya yang melakukannya. Saya tidak ingin menyentuh Anda. Berhenti di situ. Seseorang, hentikan dia untukku. Pukul kau sampai mati. Pukul dia keras-keras. Neni Zhou. Nyonya. Dia mencoba membunuh nona muda. Jika kita tidak tiba tepat waktu, nona muda akan mati. Apa kau masih akan berhati lembut? Kenapa? Melihat dia dipukuli. Hatiku sakit. Dia jelas-jelas pelaku yang menyakiti Yu Yu. Bukan saya. Putri Anda adalah pembunuhnya. Kau masih berani keras kepala. Neni Zhou. Pukul dia. Matanya. Mereka benar-benar terlalu mirip dengan Bingshu. Neni Zhou. Nyonya. Jangan berhati lembut. Dia akan membalas dendam pada nona muda. Bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati hari ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa putri Anda adalah seorang pembunuh. Anda adalah kaki tangannya. Pukul dia. Polisi ada di sini. Bawa Jiang Ying pergi. Tuan muda. Bukan saya. Itu Tang The film Xihan. was translated and Dia yang narrated membunuh by M paman. Media. Dan dia juga mencoba membunuh Bibi. Chong Yuan. Yue, aku masih di ruang gawat darurat. Jika kau menyerahkannya ke polisi sekarang, bukankah itu berarti melepaskannya terlalu mudah? Nyonya Mu. Apakah Anda tidak percaya pada hukum? Atau Anda juga ingin melanggar hukum? Hati-hati. Apa? Mu Qiu benar-benar tidak berguna. Aku sudah dikirim ke sini untuk perawatan darurat. Tapi dia masih belum memukuli si tidak berguna itu sampai mati. Dia dipukuli. Tapi kemudian, aku tidak mau mendengar alasan lagi. Di mana si tidak berguna itu? Setelah polisi membawanya pergi, dia terluka dan jatuh koma. Dia saat ini keluar dengan jaminan untuk perawatan medis, tepat di rumah sakit ini. Sialan. Dia kabur lagi. Yue. Kau akhirnya bangun. Ibu? Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Paman Shen dan Bibi Feng, bagaimana keadaan mereka? Paman Shenmu selama operasi tidak berhasil. Bibi Feng Yumu masih koma. Dokter bilang, kemungkinan dia bangun sangat kecil. Bagus sekali. Kedua orang tua itu sudah mati. Sekarang tidak ada yang akan tahu rahasiaku. Ibu, bagaimana dengan sekretaris Jing? Apakah dia tertangkap? Dia saat ini keluar dengan jaminan untuk perawatan medis. Dirawat di rumah sakit. Tapi Yue, jangan khawatir. Ibu akan memastikan dia tidak akan menyakitimu lagi. Ibu, aku ingin bertemu kakak Chong Yuan. Bisakah kau biarkan aku menemuinya? Kakak Chong Yuan, kau akhirnya datang menemuiku. Jangan khawatir lagi tentang masalah Paman Shen. Aku akan selalu bersamamu. Kali ini, berkat Nona Muda. Nona Muda terluka karena dia menyelamatkan Nyonya Feng Yu. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua kakak Chong Yuan.
adalah orang yang paling penting dari kakak Chong Yuan. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, saya juga akan pergi menyelamatkan. Lin Feng, bawa barang-barang itu masuk. Untuk berterima kasih kepada Anda, saya sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Kakak Chong Yuan, aku tidak melakukannya demi hadiah-hadiah ini. Kau selalu tahu, perasaanku, bukan? Nyonya Mu, saya harus mengurus pemakaman ayah saya terlebih dahulu. Saya permisi dulu. The film was translated and Kakak Chong Yuan. narrated by M Media. Chong Yuan. Tunggu. Kurasa perasaan Yu Yu padamu. Kau sudah sangat mengerti. Kuharap kau bisa menikahi Yu Yu. Nyonya Mu, keluarga saya sudah melalui banyak hal. Saya tidak tega memikirkan hal-hal ini. Chong Yuan, kau dan sekretaris Jing, setelah bertahun-tahun menjalin perasaan, memang, itu bukan sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja. Begitu saja. Tapi, dia sekarang, pembunuh orang tuamu, orang seperti dia, apakah kau masih akan bersamanya? Mengenai Jiang Ying dan saya akan menanganinya sendiri. Chong Yuan, selama kau setuju menikahi Yu Yu, saya akan mengeluarkan 30% saham dari grup Mutang sebagai mahar Yu Yu. Lagi pula, grup Mutang kami akan dengan bebas bantu permainan Dewa Perang Anda dengan promosi di Timur Tengah. Aku yakin kau belum lupa keinginan terbesar ayahmu sebelum dia meninggal, kan? Tuan muda, saya mohon, tolong izinkan saya mengantar paman dan bibi untuk terakhir kalinya. Tuan muda, bukankah ini pembunuh yang membunuh Tuan Besar Shen masih berani datang? Usir dia. Tidak. Jiang Ying, kakak Chong Yuan tidak akan menemuimu. Kakak Chong Yuan sudah melamarku. Tidakkah kau mengerti? Dasar pembunuh. Saya akan memberitahu Tuan Muda, warna asli Anda, Shen Chong Yuan, bahkan tidak ingin menemuimu. Apa kau pikir dia akan tetap mendengarkanmu, pembunuh? Anda pembunuhnya. Kau di sini. Tuan Muda. Hari macam apa ini? Dan kamu masih berani datang? Penjaga, usir dia. Tuan Muda. Sungguh bukan saya. Tolong percaya pada saya, ya. Hari itu, hanya Tang Xihan yang ada di sana. Beraninya kamu masih memfitnah Nona Tang. Penjaga, Paman tua, kakak Sena. singkirkan dia. The film was translated and narrated Tuan by Muda. M Media. Tuan Muda. Sungguh bukan saya. Hari itu, aku baru saja tiba di bangsal Tuan Tua. Hanya Tang Xihan yang ada di sana. Bahkan sekarang, Anda masih berani memfitnah tunangan saya. Aku menghargai masa lalu. Dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Sekarang pergi. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Kakak Chong Yuan, sepupuku bilang bahwa kondisi Bibi Feng saat ini, jika sesuatu yang sangat dia pedulikan dalam kehidupan nyata bisa merangsangnya, mungkin, maka dia akan bangun. Bagaimana kalau kita menikah lebih cepat? Itu Anda, bukan? Anda akhirnya mengakui bahwa Anda membunuh ayah saya. Itu benar, itu aku. Siapa yang menyuruhnya mendukung Jing Ying dan menikahimu? Bagaimana dengan ibu saya? Mengapa Anda menyakitinya? Kalau begitu dia hanya tidak beruntung. Siapa yang menyuruhnya? Kebetulan memergokiku membunuh seseorang. Bawa mereka pergi. Pergi. Cepatlah. Pergi. Ayo pergi. Ibu, Berhenti. kau harus menyelamatkanku. Jing Ying menjebakku. The Ibu, film kau was harus menyelamatkanku. translated Ibu, and narrated by M Media. masih mencoba menipuku.
Aku sudah tahu segalanya. Kamu hampir membuatku, secara pribadi membunuh putri kandungku sendiri. Bukan begitu, Ibu? Jangan panggil aku ibu lagi. Aku bukan ibumu. Jika bukan karena kamu, Yue tidak akan menderita begitu banyak. Kau harus menyelamatkanku. Ibu, kau harus menyelamatkanku. Ibu, Pergi, kau harus menyelamatkanku. pergi. Kau harus menyelamatkanku. Tuan muda. Kau belum memberiku rumah yang menjadi milik kita. Hanya kita berdua. Bagaimana kau bisa tidur nyenyak dengan hati nurani yang bersih? Tuan muda, tahukah kamu? Sebenarnya, sejak pertama kali kamu bilang ingin mengantarku pulang, saat itu, aku tahu di hatiku kaulah yang tepat untukku. Tapi, aku menyukaimu, tapi aku tidak berani mengambil langkah pertama. Hal-hal yang kusuka, tidak pernah kudapatkan. Aku takut, jika aku mengambil langkah pertama, kamu juga akan direbut. Tuan muda, tolong bangun, ya? Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu secara aktif. Jika ada sesuatu, mari bicara di luar. Jangan ganggu istirahat tuan muda. Yue. Jangan panggil aku Yue. Aku Jiang Ying. Ying. Ibu, aku minta maaf padamu. Niatmu, aku sudah tahu. Jangan datang mencariku lagi. Ying, apakah kamu benar-benar tidak mau memaafkan ibu? Kamu sebaiknya pergi. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ying. Nyonya, tolong selamatkan nona muda tertua. Bagaimanapun, dia memanggilmu ibu. Nani Zhou. Zhao Xihan adalah putrimu. Jangan biarkan dia mulai sekarang memanggilku ibu lagi. Ini semua karena keserakatanmu. Sehingga Yue dan aku telah menjadi seperti kita sekarang. Nyonya, aku mohon padamu, aku pantas mati. Nyonya, Xihan belum makan atau minum seharian. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati. Dia akan mati. Nyawa putrimu adalah nyawa, tapi nyawa Yuryuku, bukankah itu juga nyawa? Saat kau pertama kali merencanakan sesuatu melawannya, apakah kau pernah berpikir? Nyonya, tidak. Kenapa kau begitu jahat? Kenapa kau tega melakukannya? Penjaga, aku tidak ingin melihatnya lagi. Nyonya. Sekretaris Jing, data terbaru dari permainan Dewa Perang kami. Data terbarunya sudah keluar. Dengan dukungan penuh dari grup Mutang, kami sudah menjadi permainan terlaris di Timur Tengah. Kapan kita bisa menjadi nomor 1 di dunia? Dengan kecepatan saat ini, dalam 24 jam lagi, kita pasti akan menyusul ke posisi pertama. Sangat bagus. Kamu terus memantaunya. Laporkan berita apapun kepadaku segera. Baik. Ying. Ibu meminta perusahaan menyiapkan data untuk permainan Dewa Perang. Apa kau melihatnya? Keinginan ayah Chong Yuen akan segera terwujud. Ying. Chong Yuan, jika kamu tidak segera bangun, kamu akan melewatkannya. Pelaporan data. Menjadi nomor 1 di dunia. Ying, ibu lihat kau sudah merawat Kong Yuan, dan itu terlalu berat bagimu. Ini sup yang ibu buatkan untukmu. Kamu pergi. Aku sedang tidak mood sekarang. Aku tidak ingin melihat siapapun. Sekretaris Jing, tolong biarkan Xihan pergi. Jauhi aku. Jiang Ying, keluarga kami membesarkanmu selama 18 tahun. Apakah begini caranya kau membalas keluarga kami? Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Tapi kaulah yang menjualku waktu itu. Karena kamu ingin membereskan masalah, mari kita bereskan dengan benar. Kau, Yoshiyuna. Saya menghormati masa lalu dan membiarkanmu lolos. Aku tidak menyangka kau akan mengganggu Ying siang dan malam. Aku tidak. Aku tidak. Penjaga. Beri dia pelajaran yang bagus. Nyonya, tolong jangan. Nyonya. Ying. Sekarang sudah terlalu gelap. Jika kau kembali sendirian, itu tidak terlalu aman. Bagaimana kalau aku minta sopir mengantarmu pulang? Tolong jangan fokuskan pikiranmu padaku. Aku sudah banyak menderita, dan aku tidak bisa memaksa diriku untuk dekat denganmu. Tapi kamu juga selalu tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, aku juga tidak bisa memaksa diriku untuk membencimu. Ying. Jangan kita paksakan akhir yang bahagia. Mari kita perlahan menatap ke depan.
Permainan Dewa Perang yang baru diluncurkan, melarikan diri dari grup Shenzhen di dunia permainan, telah menarik perhatian luas, menjadi permainan paling populer di Timur Tengah, berbagai negara Eropa, pangsa pasar permainan globalnya, menempati peringkat pertama. Tuan muda, apakah kamu masih tidak mau bangun? Aku hanya seorang sekretaris, setiap hari di perusahaan, mengurus urusanmu. Xian Chong Yuan, kamu benar-benar terlalu tidak bertanggung jawab. The film was translated and Perusahaan saya, narrated by bukankah M itu Media. perusahaan Anda? Marga perusahaan ini adalah Xian, bukan margaku. Tuan muda, kamu sudah bangun. Apa yang baru saja kamu panggil padaku? Tuan muda, Kalimat sebelumnya. kamu sudah bangun. Tuan muda, Kalimat sebelumnya itu. Chong Yuan. Siapa yang mau bercanda denganmu? Sebelum kamu mati lain kali, bisakah kamu mendiskusikannya denganku? Anda mengkhawatirkan saya. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya berpikir kamu bodoh. Kenapa kamu tidak mencari seseorang untuk memukuli Zolong dan mereka? Kamu malah harus membahayakan dirimu sendiri. Ying, Anda mengambil minor hukum. Ketika ada bukti yang tidak cukup, mudah membalikkan keadaan di pengadilan. Tapi kamu hampir mati. Tahukah kamu, beberapa hari terakhir ini, kamu terbaring di tempat tidur, dan aku tetap di sini. Bagaimana jika kamu tidak bangun? Aku... Ini dia, ini semua, yang membutuhkan tanda tanganmu. Setelah keluar dari rumah sakit, Anda bahkan tidak mengizinkan saya pulang. Anda bahkan bilang akan memberi saya kejutan. Apakah ini kejutan itu? Pesanan pelanggan dibandingkan sebelumnya, telah meningkat puluhan kali lipat. Bukankah itu kejutan? Pelanggan-pelanggan ini, semuanya yang paling penting. Tanda tangani. Mereka tidak penting. Anda yang paling penting. Tuan muda, ini di perusahaan. Anda yang tidak mengizinkan saya pulang. Juga. Saya tidak suka Anda memanggil saya Tuan Muda. Sangat lelah, bekerja lembur sampai selarut ini. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk mandi. Beban kerja ini. Bukankah itu diatur oleh Sekretaris Jian? Jika bukan karenamu, kita bisa pulang kerja tepat waktu. Baiklah. The Ini film semua was salahku. translated and Kalau begitu, narrated by untuk M mengungkapkan Media. permintaan maafku, aku akan membantumu mandi. Xian Chong Yuan, turunkan aku. Bukankah kau bilang, kau tidak punya tenaga untuk mandi? Permainan baru, bernama Guo Xiao Xiaole. Dalam Guo Xiao Xiaole, menggunakan semangka, pisang, jeruk, dan stroberi, di antara buah-buahan lainnya. Antarmuka desainnya segan dan lucu, terutama menargetkan pasar pengguna wanita. Rapat di Jeddah. Kau baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Kurasa itu karena beberapa hari terakhir ini, aku tidak makan yang benar. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Tetap saja, ayo ke rumah sakit dulu untuk diperiksa. Ayo pergi. Seorang klien akan segera tiba. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Jangan khawatir. Baiklah. Ayo pergi. Dokter Chen, tahanan itu minum racun di penjara. Dia butuh penanganan darurat segera. Cepat, 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 dorong dia masuk. Ruang gawat darurat. Kau benar-benar merasa lebih baik. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Kamu sebaiknya pergi untuk perjalanan bisnismu. Tuan Shen, kita harus berangkat. Tunggu aku kembali. Kita akan pergi bersama untuk mengambil foto pernikahan. Aku pergi.
Suster, biarkan aku saja melihat putriku sebentar. Aku mohon padamu. Kau bilang kau juga punya orang tua di rumah. Tolong mengertilah. Hati seorang orang tua. Jangan mempersulitku di sini. Rumah sakit punya peraturan. Jika kau membuat masalah lagi di sini, aku akan memanggil bantuan. Jangan panggil siapapun. Aku pergi sekarang. Seseorang, cepat. Pasien di ranjang nomor 4 sudah tidak ada. Klinik medis. Chong Yuan, kamu akan menjadi seorang ayah. Kau sih tidak berguna. Kita benar-benar ditakdirkan untuk menjadi saingan. Saat aku dengar kau datang ke rumah sakit, aku langsung bergegas kemari. Aku dengar, kau hamil. Aku akan jadi nenek. Jin Ying, jalan sialan itu, dia benar-benar hamil. Kenapa aku selalu merasa seperti ada mata yang mengawasiku? Ying Ying, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu sebaiknya kembali dulu. Aku dengar Chong Yuan sedang dalam perjalanan bisnis, dan kau hamil sekarang. Sendirian, bagaimana kalau ibu datang untuk merawatmu? Saya bisa menjaga diri sendiri. Lagi pula, kita punya pengasuh di rumah. Ying Ying. Aku adalah nona muda tertua yang sebenarnya dari keluarga Tang. Aku akan mengambil semua ini kembali. Aku akan segera memesan penerbangan kembali. Bayinya ada di dalam perut saya. Tidak akan lari. Kamu harus fokus pada rapatmu dulu. Ying Ying, mulai besok, kau tidak perlu pergi bekerja lagi. Bayinya baru berumur 40 hari. Dan kamu sudah menyuruhku untuk tidak bekerja. Saya hamil, bukan cacat. Chong Yuan, sepertinya ada panggilan masuk. Baiklah. Tingkatkan personel keamanan di rumah. Mereka harus dalam shift bergilir 24 jam. Zhao Xihan telah melarikan diri. Jangan biarkan dia punya kesempatan untuk mendekati Ying Ying. Nyonya, Anda sudah bangun. Kau sih tidak berguna. Aku sudah menyandarkan calon ibu mertuamu di atas tumpukan jerami dan menuangkan bensin di sekelilingnya. Zhao Xihan. Itu benar. Itu aku. Bawa 50 juta sekarang. Kalau tidak, aku akan menyalakan api dan membakar wanita tua ini. 50 juta. Beri saya waktu. Saya akan memikirkan cara. Trik apa yang sedang kau coba mainkan? Uang itu semua ada pada Shen Chong Yuan. Kalau saya minta uang padanya, dia pasti akan curiga. Kamu tidak ingin dia tahu, kan? Kalau begitu aku akan memberimu 1 hari. Besok menjelang malam, jika aku tidak melihatmu, maka saya akan bakar nenek tua ini sampai menjadi abu. Sepertinya nenek tua ini cukup penting bagimu. Ini belum waktu yang disepakati. Dan kau sudah di sini. Buka itu. Hanya uang sebanyak ini. Ketika aku menjadi nona muda tertua dari keluarga Tang, aku bahkan tidak akan melirik ini. Kau benar-benar berani menipuku. Aku sama sekali tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyakiti Ying Ying. Sekarang, segera telepon. Si tidak berguna itu. Suruh dia datang dengan cepat. Aku tidak akan menyuruhnya datang kemari. Kau benar-benar tergila-gila pada si tidak berguna itu, bukan? Karena kau menolak, maka kau bisa mati menggantikannya. Sudah dipikirkan dengan matang. Untuk mati, telepon. Meskipun kau memukulku sampai mati, aku tetap tidak akan memanggilnya. Kau sangat melindungi Jin Ying, si tidak berguna itu. Namun dia tetap menolak untuk mengakui Anda. Betapa menyedihkan. Semua ini karena kau. Kau menipuku. Membuatku salah paham pada Ying Ying. Zhao Xihan. Kau terlalu jahat. Semua ini
sudah kuselidiki dengan saksama. Sejak kecil, kau selalu menyakiti Ying. The film was Kenapa kau translated melakukan and ini? narrated by M Media. Lalu, apakah Anda menyelidiki apakah dia dijual kepada seorang bujangan tua untuk menjadi istrinya? Itu juga saya yang memberi ide itu kepada ibu saya. Apakah Anda bisa keluar dari sini hidup hari ini? Masih tergantung pada saya. Apakah saya akan mengampuni Anda atau tidak? Dulu, Anda melihat cedera lengan saya dan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan jalan kecil itu. Saya bukan manusia. Lalu Anda ini apa? Dan tangan kanan jalan kecil itu adalah tangan yang memainkan biola. Sayang sekali, dulu Anda sebenarnya melihatku dengan mata kepala sendiri, melumpuhkan tangannya. Ini semua salahku. Aku buta untuk mempercayaimu dan menyakiti Yingku. Kalau begitu selesaikan saja. Jika saya jati Anda, saya akan mati saja. Aku akan mati. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku, dan kita akan mati bersama. Sialan, Anda berani mencekik saya. Anda sangat ingin mati. Kalau begitu mati saja sekarang. Zhao Xihan, uang yang kamu inginkan sudah kubawakan untukmu. Ying, cepat pergi. Jangan mendekat. Saya tidak bisa hanya diam dan melihatmu mati menggantikan saya. Chong Yuan, Ying, Zhao Xihan. Masalah penculikan ibuku. Aku sudah tahu tentang itu. Jangan khawatir. Chong Yuan, terima kasih telah mengizinkanku untuk memantau ponsel Ying. Aku tahu bahwa jika Ying tahu tentang ini, pasti akan sangat membenciku. Tapi sebagai seorang ibu, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan Ying. Apa yang kutang padanya benar-benar terlalu banyak. Ketika aku mengetahui Zhao Xihan menculik Nyonya Feng dan mengancam Ying, aku sudah memutuskan. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Ying jatuh dalam bahaya. Aset perusahaan, aku sudah meminta sekretaris dan pengacaraku menginventarisasinya. Aset keluarga Tang, kepala pelayan juga sedang menginventarisasi. Ini semua yang kusimpan untuknya. Selama bertahun-tahun, aku akan pergi menggantikan Ying untuk menemui Zhao Xihan. Tapi jika sesuatu terjadi padaku, Ying akan kupercayakan padamu. Jika Zhao Xihan tahu, dia akan kehilangan nyawanya. Chong Yuan, saya tidak bisa hanya diam dan melihatnya mati. Uangnya sudah semua di sini. Bukankah sudah saya katakan? Jangan menganggap remeh perkataan saya. Uang ini tidak berguna sekarang. Lalu, apakah ini berguna? Cepat, pergi. Bibi Fangmu. Anda tidak akan berpikir naif. Anda bisa membawa semuanya pergi, bukan? Lihat. Ini semua bensin. Begitu saya melepaskannya, semua nyawa Anda akan hilang. Zhao Xihan, tenanglah. Ini adalah dendam di antara kita. Jangan sakiti orang tak bersalah lainnya. Xihan, aku mohon, jangan impulsif. Lepaskan mereka. Lepaskan Ying. Aku bisa mati menggantikannya. Anda hampir membuat saya menangis. Kalianlah yang menghancurkan saya. Saya akan mati bersama kalian semua. Zhao Xihan, tidak. Jika kamu menyakiti kami, Shen Chong Yuan tidak akan melepaskanmu. Bagaimanapun, Shen Chong Yuan tidak akan membiarkan saya lolos. Jadi mengapa tidak? Kita semua mati bersama. Tidak, tidak. Anda mencari mati. Zhao Xihan, lepaskan Ying. Anda bahkan tidak berani membunuh ayam. Apa yang Anda lakukan dengan pisau? Pergi sana, demi putriku. Aku berani melakukan apa saja. Jangan paksa aku. Feng Yu, Lebih cepat, lebih cepat. kali ini
Mari kita mati bersama. Cepat, kemari. Ying. Ibu, Bawa mereka pergi. ibu. Bangun, ibu. Aku akan memanggil dokter. Putriku. Akhirnya aman. The film was translated and narrated by M. Ibu. Media. Ibu. Yua. Kau akhirnya memanggilku ibu. Aku bukan ibu yang baik. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Dan aku bahkan membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun. Ibu, ini bukan salahmu. Jangan mati. Ibu, jangan tinggalkan aku lagi. Yua. Ibu, maafkan aku. Aku tidak. Aku tidak menyesal. Ibu. Dokter. Ibu. Ada kamera pengawas di mana-mana. Pelaku masih memiliki sumber AP. Penyelamatan kemungkinan akan sangat sulit. Nona Jian, jika Anda masuk dengan sembarangan, mungkin ada bahaya. Bagaimana kalau orang-orang kami masuk lebih dulu? Aku akan pulang dulu untuk menenangkan Ying. Nona Jiang terlalu rampin. Petugas polisi di sini. Tidak ada yang mirip dengannya. Bagaimana kalau kita kembali dan mencari satu? Terima kasih. Itu tugasku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Ying mengambil risiko. Aku memiliki postur tubuh yang mirip dengannya. Aku harus, sebelum dia tiba, masuk menggantikannya. Area keberangkatan. Chong Yuan, jadi kamu dan ibu memantau ponselku dan mengetahui bahwa Zhou Xihan akan menculik Nyonya Fang. Maafkan aku, Ying. Demi keselamatanmu, aku khawatir Zhou Xihan akan mengincarmu. Tidak perlu diperiksa. Metode berteknologi tinggi seperti itu, kau tidak akan bisa melacaknya. Kalau begitu bukankah saya tidak punya privasi? Tidak. Saya harus ganti ponsel. Ibu, kamu sudah bangun. Sayang, kapan kau bisa meluangkan waktu untuk mengambil foto pernikahan denganku? Sekarang terlalu banyak, Lin. Saya benar-benar tidak bisa menangani semuanya. Entah, pernikahan kita nanti. Tidak ada foto pernikahan. Apa tidak apa-apa? Kau bicara dengan siapa? Apa tidak apa-apa? Chong Yuan. Nama Chong Yuan. Aku sudah bosan mendengarnya. Apa tidak apa-apa? Sayang, Tidak, kamu. hati-hati. Kau masih punya bayi di perutmu. Baiklah, berhenti mengambil gambar. Aku memintamu untuk mengabadikan suasana menyenangkan saat bekerja, dan kau hanya mengambil gambar ini. Lihat. Anda sangat tampan. Nyonya juga sangat cantik. Bukankah ini cukup bagus?
Aku ingin kau mengabadikan aku memanjakannya, merawatnya, dan dia seperti burung kecil yang menempel padaku. Perasaan dia tidak bisa meninggalkanku. Aku, seperti burung kecil yang menempel padamu, yang tidak bisa pergi. Adalah aku yang tidak bisa meninggalkanmu. Aku seperti rok besar yang melebarkan sayapnya. Apakah itu cukup, sayang? Kau benar-benar cantik. Kamu benar-benar, kamu menyuruhku di perusahaan, ganti seragam universitas. Untuk apa? Aneh sekali. Aku ingin mengambil gambar, dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Mari kita rekam. Semua tahun kebersamaan kita, semua itu tercatat. Terima kasih. The film was translated and Aku lelah narrated sekali, by M. Xian Chong Media. Yuan. Bukankah kamu bilang, hanya untuk merekam beberapa momen bermakna? Tapi saat aku bersamamu, melihat bunga, memainkan musik, aku merasa semuanya bermakna. Meskipun begitu, kamu tidak bisa mengambil lebih dari 10.000 foto, kan? Saat aku bersamamu, sebanyak apapun foto yang kuambil, itu tidak pernah cukup. Putrimu sudah masuk. Dan kau masih berani minum di sini. Cepat balas dendam untuknya. Dia bahkan tidak mengakui saya sebagai ayahnya. Apa hubungannya dengan saya? Ini 100.000 yuan. Baiklah, baiklah. Anda bilang, apa yang harus saya lakukan? Apa? Membunuh seseorang berarti masuk penjara. Saya tidak melakukannya. Tapi itu putri kita. Tidakkah kau merasa kasihan? Dia hanya pemboros uang, dan dia bahkan tidak bisa melanjutkan garis keturunan keluarga saya. Saya tidak peduli padanya. Ketika dia berada di keluarga Tang, bertingkah seperti nona muda, diperintah seperti pesuruh, seperti saya seekor anjing. Dia bahkan ingin menggunakan saya untuk berurusan dengan Jiang Ying. Apakah Anda pikir saya bodoh? Saya tidak melakukannya. Aku akan masuk penjara, aku akan ambil uang ini. Dan pergi sejauh mungkin. Makanlah sedikit lagi. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Ibu, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu tidak perlu memasak sendiri setiap kali. Selama bertahun-tahun, ibu belum melakukan apapun untukmu. Sekarang, kau bisa makan makanan yang ibu buat untukmu. Ibu sangat senang. Jika kau menangis lagi, dia akan mulai menangis lagi. Ini, makanlah lebih banyak. Ibu, kamu makan lebih banyak juga. Sayang, ibu jadi cengeng lagi. Apa yang harus ayah lakukan? Siapa bilang aku menangis? Aku sama sekali tidak menangis. Aku hanya merasa bahwa ini terlalu luar biasa. Sekarang aku punya mama dan rumah. Rumah yang ibu berikan padamu, itu adalah rumah. Lalu selama bertahun-tahun ini, rumah yang kuberikan padamu, bukan rumah. Xian Chong Yuan, kenapa kamu belakangan ini sangat cemburu? Kamu tahu betul, bukan itu maksudku. Kalau begitu panggil aku suami, dan aku tidak akan cemburu lagi. Aku tidak akan biarkan kecemburuanmu membunuhmu. Aku sedikit haus. Baiklah, aku akan mengambilkan air dari mobil untukmu. Aku akan pergi melumpuhkan Jing Ying. Kau tinggal mengendarai mobil ke sini. Baiklah, baiklah, baiklah. Silakan. Pergi ke neraka. The film was translated and narrated by M. Media. Lepaskan aku. Aku hanya merindukan Yu Yu dan ingin datang melihat. Kau pasti merindukan Nani Xiu juga, kan?
Berhenti memukul. Berhenti memukul. Jangan lihat. Jangan memukul. Ayahnya, cepat datang dan selamatkan aku. Kamu terlihat seperti kamu sudah sangat siap. Ini belum terlalu pagi, kan? Tadi malam. Pelan-pelan. Anda pelan-pelan. Tuan Shen, orang ini di luar, bertindak mencurigakan. Lepaskan saya. Tuan Shen, saya di sini untuk melapor kepada Anda. Wanita tua gila itu, Xu Xiuna. Dia ingin membunuh si tidak berguna itu. Tidak. Itu tunangan Anda? Jujur saja. Mengenai masalah ini, saya sudah memberitahu Anda. Semuanya dengan jelas. Ini besok. Anda lihat, bisakah Anda memberi saya uang hadiah? Xu Xiuna selalu menjadi ancaman bagi keselamatan Ying Ying. Mengapa tidak menyelesaikannya sekali untuk selamanya? Ini 200.000. Awasi Xu Xiuna dengan ketat untukku. Baik. Terima kasih, Tuan Shen. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka menyakiti tunangan Anda. Tenang saja. Kamu memberi uang kepada Zolong. Dia sangat serakah. Bagaimana jika nanti dia kembali meminta uang lagi padamu? Dia tidak akan punya nanti. Tetap saja, Xian Chong Yuan memang murah hati. Begitu saja. Sudah 200.000. Zolong, kita adalah suami istri. Beraninya kau mengkhianatiku. Dasar nenek sihir. Apa yang Anda lakukan? Aku akan membacokmu sampai mati. Dasar nenek sihir. Anda gila. Berdiri di sana. Aku akan membacokmu sampai mati. Jangan lari jika kau berani. Kau berdiri di sana. Jangan lari. Kau berhenti di sana. Jangan dorong saya lebih jauh lagi. Aku akan membacokmu sampai mati. Mari kita mati bersama. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Menikah dalam hidup ini dengan pria sepertimu. Chong Yuan, saya ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksa nyonya lagi dan tanyakan kondisi dia pada dokter. Baiklah. Chong Yuan, nyonya sudah bangun. Mengapa ibuku bangun dan menghubungimu lebih dulu, tapi bukan berarti harus menghubungi Anda? Putraku sangat tampan, sangat rupawan. Delapan belas tahun, aku menyukaimu. 23 tahun, aku setuju.